Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman siswa-siswi SMP PGRI Dago Pakar Kabupaten Bandung yang saya cintai dan banggakan. Kembali lagi di kuliah kerja nyata tematik membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi dalam implementasi MBKM pada masa pandemi COVID-19. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum alif lam, yang mana hukum alif lam ini masih termasuk ke dalam ilmu tajwid. Nah, baik, kita langsung saja menuju pengertian daripada alif lam. Bacaan alif lam itu adalah ketentuan membaca alif lam mati yang diikuti salah satu huruf hijaiyah. Nah, jadi biasanya dalam Al-Quran itu ada satu kata, bukan satu kata ya, ada kata yang memang diawali oleh alif lam. Dan biasanya dalam bahasa Arab, alif lam ini menandakan bahwasannya isim atau kata benda tersebut ma'rifat atau khusus gitu, isim yang khusus. Bacaan alif lam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, dan yang kedua ada alif lam qamariyah atau disebut juga dengan idhar qamariyah. Jadi kita langsung menuju ke alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu salah satu huruf syamsiyah, hukum bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah atau termasuk huruf lam syamsiyah. Cara membacanya harus dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf syamsiyah, atau dengan kata lain, tulisannya tetap ada tetapi tidak dibaca alif lamnya. Adapun huruf syamsiyah itu ada 14, yaitu dal, ta, tha, shin, ra, zai, shad, dzal, sin, dod, to, dha, lam, nun. Nah, jadi teman-teman, kenapa dinamakan syamsiyah? Ini syamsiyah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya matahari. Nah, kita ibaratkan alif lam syamsiyah ini dengan matahari. Jadi kita ibaratkan alif lam ini sebagai matahari. Jika kita melihat matahari, walaupun terlihat tapi itu tidak jelas, atau bahkan kita tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena saking terangnya matahari tersebut. Nah, begitupun dengan alif lam syamsiyah. Alif lam ini tidak jelas, tidak dibaca dengan jelas. Karena apa? Karena ada huruf-huruf syamsiyah. Gitu. Jadi ada huruf-huruf yang membuat alif lam ini tidak dibaca. Gitu. Agar tidak bingung, kita lanjut ke contoh daripada alif lam syamsiyah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya sebanyak huruf syamsiyah ini. Jadi ada 14 contoh daripada alif lam syamsiyah, sehingga teman-teman tidak akan bingung gitu ya ketika mencari contoh daripada alif lam syamsiyah yang bertemu dengan seluruh huruf syamsiyah. Oke, langsung saja ya. Yang pertama alif lam bertemu dengan dal. Nah, contohnya ini. Fiha wa yasfikud dima. Nah, di sini ada alif lam, teman-teman. Di sini ada alif, di sini ada lam. Nah, bertemu dengan huruf dal. Nah, ini huruf dalnya. Nah, sehingga alif lamnya tidak dibaca. Jadi bukan wa yasfikul dima, bukan, tetapi wa yasfikud dima. Jadi ditasydidkan huruf dalnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita menentukan mana alif lam syamsiyah ataupun qamariyah, kita bisa lihat dalam bacaan Qur'annya, jika setelah alif lam itu ada tasydid, maka itu alif lam syamsiyah. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Jadi, saya ulangi lagi. Bahwasanya ketika ada alif lam bertemu dengan huruf yang mana huruf tersebut bertasydid, maka sudah dipastikan itu adalah alif lam syamsiyah. Itu.
Karena kalau kita misalkan menghafalkan 14 huruf samsiah, maka itu terlalu repot. Maka dari itu, cara termudahnya adalah dengan melihat huruf sesudah alif lam itu apakah bertasydid atau tidak. Jika bertasydid, maka itu alif lam syamsiyah. Contoh lain, ketika alif lam bertemu huruf ta. Wattini wazzaitun. Nah, di sini ada wattini. Tidak waltini, tapi wattini. Itu teman-teman ya. Terus alif lam ketemu sa. Minal amwani wal anfusi wassamarat. Nah, ada kata wassamarat. Nah, wassa. Nah, gitu bukan walsa. Selanjutnya ketika alif lam bertemu dengan shin, wasyamsi. Itu ya. Alif lam bertemu dengan huruf ro. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, ini ada alif lam. Alif lamnya ada, tapi tidak dibaca. Gitu. Langsung ke huruf ro. Itu bukan al-roh, tapi ar-roh. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada alif lam bertemu huruf zai. Ini masih di suratnya sama seperti huruf ta tadi ya. Itu surat At-Tin. Waz-zaitun. Nah, waz alif lam bertemu huruf zai. Nah, diperhatikan bahwasanya ada tasdidnya kalau misalkan ini alif lam samsiah. Selanjutnya, ketika alif lam bertemu dengan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf shad, teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada alif lam bertemu dengan huruf dal. Wadzariyati dzarwa. Nah, ada wadza. Terus alif lam ketemu huruf sin. Nah, contohnya ini nih. Was-samaa bina. Was sama gitu. Bukan wal sama tapi was. Selanjutnya ketika alif lam bertemu dengan huruf dhad. Nih. Alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ad-dhalalata. Di sini ada alif lam ketemu huruf dha. Alif lam bertemu huruf ta. Wal qariqo. Ada alif lam ketemu huruf to. Alif lam ketemu huruf dho, contohnya ini. Minal dhalimin. Minal dhalimin. Oh, itu teman-teman ya. Jadi mudah cara menentukan alif lam syamsiah itu ya kita lihat saja setelah alif lam hurufnya bertasydid atau tidak. Nah, contoh yang terakhir, dua terakhir itu alif lam bertemu lam. Mana? Nah, ini alladzi. Nah, jadi ketika ada alif, lam, terus tasdid lamnya. Nah, dipastikan itu alif lam syamsiah. Alladzi. Terus alif lam ketemu nun. Contohnya ini. Amanan nasu. Alif lam ketemu huruf nun. Nah, itu teman-teman mengenai alif lam syamsiah. Sekali lagi, saya ulangi dan ingatkan bahwasannya cara menentukan alif lam syamsiah adalah dengan melihat huruf setelah alif lam apakah bertasydid atau tidak. Jika bertasydid maka itu alif lam syamsiah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah hukum bacaan apabila ada al-ma'arif atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Adapun huruf qamariyah itu ada 14. Jadi karena huruf hijaiyah itu kan ada 28 ya. Nah, untuk alif lam syamsiah atau huruf syamsiah itu ada 14 dan untuk huruf qamariyah itu ada 14 juga. Jadi dibagi dua ya, teman-teman. Apa saja nih hurufnya? Nah, pertama ada hamzah, ada jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Maaf di sini saya lupa ya belum mengganti ini. Ini bukan huruf dhad. Tapi satu lagi itu huruf apa ya? Sebentar. Wa, ba, ha, dan ya. Nah, ini satu lagi hurufnya itu apa kira-kira teman-teman? Ya nanti saya jadi contoh ya. Insya Allah di contoh ada. Lanjutkan ya. Kepada contoh. Nah, contoh dari alif lam qamariyah. Nah, sebenarnya mudah saja sih.
Kalau tadi di alif lam samsiah itu cara menentukannya apakah huruf setelah alif lam itu bertasdid atau tidak. Jadi kalau bertasdid alif lam samsiah, nah kalau tidak bertasdid itu alif lam qamariyah. Nah, jadi kita lihat aja. Nah, misalkan ini contohnya. Walal akhiratu lal. Nah, ini alif lam qamariyah juga. Terus ini contohnya nih yang lebih jelas. Minal ula, alif lam dibacanya jelas. Minal ula, bukan mina ula, bukan itu, tapi minal ula. Ini juga sama ya. Ketika alif lam bertemu jim, minal jinni faqalu. Tuh alif lam ketemu jim. Itu jelas alif lamnya dibacanya. Saya juga lupa menjelaskan bahwasannya qamariyah itu dalam bahasa Indonesia artinya bulan. Kalau kita lihat bulan tentu sangat jelas ya. Kita tidak silau gitu. Tidak kesilauan ketika melihat bulan, tapi kita jelas melihat bulan. Bahkan ketika diteropong gitu ya, pakai teropong bintang, maka itu lebih jelas lagi. Nah, ini sama halnya dengan alif lam qamariyah. Dibacanya jelas gitu, sehingga dibacanya atau disebutnya itu dengan idhar qamariyah. Selanjutnya ada alif lam bertemu dengan ha, al-haqqah. Oke, selanjutnya ketika alif lam bertemu kha, aswasil khannas. Oh, gitu ya, teman-teman, alif lam bertemu kha, kha-nya tidak bertasydid. Begitu juga dengan alif lam bertemu ain, wal 'adiyati dhabha. Alif lam bertemu dengan ghain, hadithul ghasyiyah. Alif lam bertemu dengan huruf fa. Nih, bi ashabil fil, ada di surat Al-Fil ya. Nah, terus ini alif lam bertemu dengan huruf qaf, wal qamari idza talaha, ada di Quran surah Asy-Syam ayat 2. Alif lam bertemu dengan huruf kaf, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, al kafirun jelas ya, lamnya dibaca jelas. Nah, lupa bahwasannya itu bukan huruf qad, tapi huruf mim, teman-teman ya. Nah, mohon maaf. Alif lam bertemu dengan huruf mim, contohnya ta'amil miskin. Nah, terus alif lam bertemu ba, al-bayyinah, ta'tiyahumul bayyinah. Alif lam bertemu dengan waw, min syarril waswasi. Tuh, syarril waswasil khannas. Nah, dua terakhir, alif lam bertemu dengan ya. Contohnya ini, ashabul yamin. Ini ada di Quran surah Al-Waqiah ayat 27 kalau tidak salah. Selanjutnya ada alif lam bertemu dengan ha besar, famastaisara minal hadi. Nah, ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 153 kalau tidak salah ya. Nah, boleh dicek sama teman-teman. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai alif lam. Nah, tadi alif lam itu ada dua, ada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Masing-masing dari kedua alif lam tersebut memiliki 14 huruf. Ciri daripada alif lam syamsiah itu lamnya tidak dibaca jelas dan huruf sesudah alif lam tersebut bertasydid. Gitu. Sedangkan alif lam qamariyah itu kebalikannya daripada alif lam syamsiah. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait alif lam. Silahkan simak baik-baik video ini. Jika masih kurang jelas, bisa diulang lagi. Dan jika ada yang bingung, maka silahkan tanyakan di kolom komentar. Sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi apa itu alif lam. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi sehingga ketika saya mengupload video akan ada notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.